Oskadon. Salam MNB Lover. Lalu Ranggageni memanggil pelayan warung. Dan setelah membayar semuanya, mereka segera beranjak meninggalkan tempat duduk mereka. Ketika lewati meja yang dihuni oleh pendekar pesolek dan para pengawalnya, Ningrum dan Ambar Ayu hampir tak berani menoleh. Dada mereka berdebar kencang. Dan kau Ambar Ayu, tenanglah. Jangan cemas, berjalanlah dengan wajar. Tetapkan hati kalian, berjalanlah dengan wajar. Gusti Ratu Langit tahu akan kecemasanku. Ya, aku memang tidak boleh cemas dan ragu. Aku tidak boleh takut. Aku akan bisa mengatasinya kalau dia menggangguku. Aku rasa bersama dengan Ambar Ayu, aku bisa menjatuhkan mereka. Ningrum menarik nafas, lalu dia melangkah dengan yakin. Mungkin karena caping yang menutupi wajah Ambar Ayu dan Ningrum membuat laki-laki pesolek yang melirik ke arah mereka tak begitu tertarik. Mereka masih asyik makan. Ranggageni menarik nafas lega. Dan ketika keluar dari warung kecil itu, mereka buru-buru menjauh. Sementara itu marilah kita kembali ke Merak Jingga. Saat itu Rama Wisesa sedang memanggil para pembantunya yang lain. Mereka berkumpul di ruang pendopo gedung kesatriaan. Maafkan aku karena terpaksa memanggil dan mengumpulkan kalian semuanya di sini. Karena memang ada satu hal yang akan aku bicarakan pada kalian. Hal apakah itu, Paman Wisesa? Apakah Paman akan menyuruh saya berangkat lagi ke pantai selatan? Tidak. Bukan itu, Kontar. Kau tidak perlu lagi berangkat ke sana. Karena Gusti Prabu dan yang lainnya sudah berangkat. Begini, aku akan membagi tugas kembali. Karena perwira yang tinggal di sini hanyalah kau dan Kanira, maka aku ingin kalian bekerja sama dan meningkatkan penjagaan di penjara bawah. Penjara bawah? Ya, karena menurut perhitunganku dan Gusti Prabu, bahwa sesungguhnya yang patut kita curigai dengan kejadian beberapa malam yang lalu adalah orang-orangnya Rakai Mahisa yang masih setia pada beliau. Dan kita harus mencegahnya. Kalau perlu, kita menangkapnya. Dan untuk itu khusus padamu, Kontar. Kirim beberapa prajuritmu ke kota raja untuk mencari perkembangan dan berita mengenai orang itu. Aku yakin kau tahu apa yang seharusnya kau lakukan. Baiklah, Paman. Dan untukmu, Kanira, aku harapkan kau mengerahkan pasukanmu untuk selalu menjaga keraton. Kalau kita menghadapi orang banyak, mungkin kita bisa mengatasinya. Tapi yang ini adalah satu orang. Dan dia memiliki ilmu tinggi. Jadi kalau dia menyusup, kita tidak akan bisa melihatnya dengan cepat. Jadi kita kerahkan semua prajurit untuk selalu waspada. Baiklah, Sang Rama. Aku akan laksanakan semuanya. Aku juga masih menyimpan dendam dan kekesalan pada orang itu. Dia telah membuat hatiku luka. Aku akan menangkapnya. Bagus. Aku yakin kau akan bisa. Tapi ingat, kalau melihat dia masuk ke dalam keraton, kita jangan bergerak sendiri. Berusahalah untuk memanggil yang lainnya. Di dalam keraton ini tidak ada yang namanya pahlawan atau kesatria. Keraton milik kita semua. Jadi bertarunglah dengan bersama-sama. Aku mengerti, Sang Rama. Maafkan aku, Sang Rama. Aku ingin juga rasanya berbicara. Oh, silahkan Tuan Sindu. Berbicaralah. Aku yakin Tuan memiliki juga pandangan yang mungkin bisa dipahami oleh mereka. Iya, Sang Rama. Memang aku di sini adalah seorang penggawa baru. Yang baru kali ini bersama-sama dengan kalian semua. Tapi rasanya kalian semua adalah saudaraku. Kalau keraton terancam, aku merasakan tubuhku ada yang sakit. Dan karena Gusti Prabu telah menyerahkan kembali keraton ini ke tangan kita semua untuk menjaganya, maka aku pun ingin ikut bersama kalian. Aku ingin kalian ajak bersama-sama untuk menangkap orang yang masuk itu. Aku ingin bergabung dengan kalian. Oh, terima kasih, Tuan.
Aku sangat menghargai kesetiaan dan pengabdian Tuan. Tapi Tuan jangan lupa tentang kedudukan Tuan di keraton ini. Tuan adalah seorang punggawa yang menurut tata krama sulit untuk diterima oleh para prajurit. Maksudnya bukan mereka tidak suka, tapi mereka akan canggung untuk bekerja. Mereka akan canggung untuk bergerak. Lain halnya kalau kita dalam keadaan perang, yang mana memang para pembesar harus ikut berjuang dan memimpin pasukan. Tapi Sang Rama... Maaf Tuan, untuk saat ini aku harap Tuan jangan terlalu mencemaskan semuanya. Serahkan dulu semuanya pada para perwira dengan semua prajuritnya. Kita beri kepercayaan pada mereka untuk berbuat. Maaf Tuan, apa yang dikatakan Sang Rama benar. Berilah dulu kami kesempatan untuk berbuat. Masih terlalu banyak prajurit yang bisa mengatasi semuanya. Tuan adalah seorang punggawa. Dan kalau sampai ada kejadian atas diri Tuan, maka kami semua akan dihukum oleh Gusti Prabu. Kami menyayangi Tuan. Kami tidak meragukan pengabdian Tuan. Maafkan saya Tuan. Dan jangan merasa tersisih Tuan Sindu. Kita kembalikan semuanya pada tanggung jawab dan pekerjaan mereka masing-masing. Pengabdian Tuan diharapkan dalam bidang yang lain. Aku mengerti Sang Rama. Maafkan aku. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Paman, aku kasihan pada Tuan Sindu. Dia sepertinya kecewa karena Paman tidak mengizinkannya untuk ikut serta. Kontar, aku juga kasihan padanya. Tapi ini keraton, ini sebuah kerajaan, dan dia adalah seorang pembesar keraton. Kalau kita izinkan dia ikut dan dia mendapat celaka, maka Gusti Rakai Langit akan menyalahkan kita. Kita masih memiliki banyak prajurit dan pengawal yang tangguh. Kita harus mengembalikan kedudukan pada posisinya masing-masing, tidak asal kerja. Prajurit bertugas untuk menjaga segala keamanan dan ketentraman rakyat serta kerajaan. Sedang orang seperti Tuan Sindu harus bekerja memikirkan tentang bagaimana kerajaan ini bisa maju dan bisa bekerja sama dengan baik dengan para kerajaan tetangga. Membantu Gusti Prabu memecahkan berbagai masalah yang menyangkut politik kerajaan.
cara menyusun kerjasama dengan kerajaan yang lain. Tapi kalau beliau juga kita libatkan dalam menjaga keamanan, tentu akan jadi apa Merak Jingga ini, Kontar? Iya, Paman benar. Kalau seorang pejabat kerajaan juga terlibat dalam bidang keamanan kerajaan, lalu menjadi kepala bidang yang lain, lalu mau jadi apa kerajaan ini? Aku mengerti, Paman. Ya, kerajaan kita ini berdiri atas kerjasama dengan rakyat. Maka itu kita harus benar-benar mengaturnya. Kerajaan ini harus jadi simbol kedaulatan rakyat Merak Jingga, di mana hak-hak mereka diperhatikan, di mana tempat mereka menyandarkan rasa aman dan adil. Kita ini adalah wakil rakyat yang harus bersuara atas suara rakyat. Maka harus kita utamakan apa yang menjadi kepentingan dan keluhan rakyat. Iya, aku mengerti, Paman. Sekarang aku akan kembali ke rumah. Setelah itu, aku akan mempersiapkannya semuanya. Ya, bekerjalah dengan baik, Kontar. Masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Terima kasih, Paman. Salam sejahtera. Salam sejahtera juga untukmu. Salam untuk Ramandaku dan Kinanti. Baiklah, Paman. Apa saja yang kalian bicarakan di sana, Kontar? Tidak banyak, Ayah. Hanya tentang keamanan keraton. Ada apa, ya? Tidak apa-apa, Kontar. Aku hanya ingin berjumpa dengan raja muda yang luar biasa itu. Aku ingin sekali duduk berdampingan dengannya, seperti beberapa waktu yang lalu ketika di desa. Duduk bersama, sambil cerita dan makan singkong rebus, serta minum kopi pahit. Lucu dan mengesankan. Sudahlah, Ayah. Buanglah semuanya. Dulu dan sekarang lain sekali, Ayah. Semuanya telah berubah. Ini adalah keraton Ayah. Dan Ayah tidak begitu saja mudah untuk dapat bertemu dengan beliau. Kecuali dia datang kemari dan mengajak Ayah bicara. Kalau di desa waktu itu, Gusti Ranggageni adalah seorang rakyat biasa, Ayah. Rakyat biasa? Apa maksudmu? Gusti Prabu Rakyat Langit bisa menempatkan dirinya di mana saja dia berada. Di luar, semua orang mengenalnya sebagai Ranggageni, pendekar tanpa tandingan yang bergelar kesatria berambut putih. Tapi di keraton ini, Ayah, semua orang menghormatinya dengan sebutan Rakyat Langit. Oh, aku jadi tidak mengerti dengan anak itu. Tapi biar bagaimanapun, aku masih ingin bersamanya, ingin mengajaknya duduk bersama. Apakah Ayah ingin menyuruhku menjadi rakyat biasa lagi? Rakyat biasa? Kenapa begitu? Karena Ayah berani kepadanya, pada seorang raja. Hukumannya adalah kedudukan Ayah. Kalau beliau tidak berkenan, dan para pembesar lainnya pun menegurku. Dan aku pun tersisih dari sini. Ayah, aku tidak mau dipandang sebagai perwira yang kurang ajar. Aku lebih baik pergi meninggalkan keraton ini daripada mendapatkan sorotan hinaan yang kudapatkan dari orang-orang di sekitarku. Kenapa jadi begitu, anakku? Ayah, aku sudah katakan bahwa semuanya sudah berubah saat Gusti menjadi Ranggageni dan datang ke rumah kita. Saat itu beliau adalah seorang pendekar pembela kebenaran dan pelindung kaum lemah. Ayah bisa berbuat apa saja. Ayah bisa memegang tubuhnya, memaki, atau mengusirnya kalau Ayah tidak berkenan. Seperti yang Ayah lakukan saat dia mengikat Kinanti dan membawanya ke hadapan Juragan Dersa. Tetapi di sini beliau adalah seorang raja, Ayah. Raja yang besar. Raja yang dihormati oleh orang. Raja Mataram, sekalipun kalau hendak menghadap beliau harus mengirim utusan. Jadi tidak sembarangan. Apalagi Ayah, hanya seorang tua dari seorang perwira yang bisa dipecat kapan saja. Aduh.
Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, lara ndas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon. Puyeng, lara ndas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma minum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Pada sering terpana, dipandanginya wajah Kontar putranya yang masih mengenakan seragam perwira itu. Lalu perlahan-lahan laki-laki itu mendekati putranya dan memeluknya. Maafkan aku, anakku. Baiklah, aku tidak akan mengungkit semuanya. Baiklah, aku tidak akan memaksakan diri untuk bertemu dengan Gusti Ratu Langit. Aku menyadari semuanya. Maafkan aku, anakku. Sudahlah, ayah. Lupakanlah semuanya. Dan kuharap ayah pun memaafkanku. Mungkin aku terlalu berkata kasar. Akan tetapi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku pejabat negara. Aku mengerti semuanya mengenai hukum. Ayah, maafkan aku. Sudahlah, kau tentunya lapar bukan? Oh ya, Kinanti telah membuat masakan yang enak untuk kita semua. Oh ya, mana nih Mas Kinanti? Tadi dia dipanggil Bibi Emban Kaputren. Katanya disuruh menemani dan Ayu Parayi. Iya. Aku mengerti. Dia pasti sangat senang di sini. Dia pasti senang dan suka bermain di sini bersama keluarga keraton. Oh ya, ada salam dari Rama Wisesa untuk ayah dan Nimas Kinanti. Perwira yang baik. Aku suka dengannya. Sudah 2 kali dia berkunjung kemari. Dan agaknya Kinanti pun suka padanya. Oh ya, apakah perwira itu belum memiliki istri, Kontar? Kenapa ayah menanyakan hal itu? Tidak apa-apa, anakku. Aku hanya ingin tahu apakah dia sudah punya istri atau belum. Kontar menarik nafas panjang, lalu dia membuang pandangannya jauh keluar.
Dia melihat anak-anak kecil berlarian di halaman. Pak Dasrin memandang anaknya. Dia tak mengerti kenapa putranya tiba-tiba diam. Sapa kang awake lemes bae, gageng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit pun bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Perbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Kenapa Pak Dasrin menanyakan masalah pribadi Ramawisesa pada putranya? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada episode berikutnya dengan judul Jejak Dendam. Sampai jumpa.